Jadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, wah ini menariknya. Ini bawa gini. apa lagi nih Mas Boy propertinya? Semar. Ya ini Semar. Semar ini tadi. Kalau di sini akan kita beri Semar. Minum dulu, Bang. Minum dulu, Bang. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Apa? Semar ini seolah-olah memberi contoh. Memberi contoh. Kongres luar biasa pertama di 2013 di Bali. Saya pimpinan sidangnya. Hah? Pimpinan sidangnya. Dan dia bilang hanya meneruskan. Udah? Oke. Aklamasilah dia selaku presiden, ketua umum kan. Anaknya menjadi sekjen IBAS. Itu yang pertama kali di Republik ini, Bapak Ketua Umum, anak kandung jadi sekjen. Kan? Jadi selalu memecah rekor yang dia tuduh orang lain cawe-cawe. Itu padahal ini fakta. Yang lain kan belum tentu. Ini nggak tahu istilahnya apa lagi. Di atas cawe-cawe Bapak Ketua Umum, anak jadi sekjen. Dan ini fakta. Bukan asumsi, bukan atau prediksi, bukan. Artinya kan kalau Bapak Ketua Umum anak sekjen itu ya tanpa malu-malu ya. Ya tanpa malu-malu dan merasa paling demokratis. Kalau ngomong seperti SBY juga menuduh pemerintah, atau cawe-cawe menuduh bahwa akan terjadi pemilihan umum yang tidak fair. Itu kan menuduh, belum pemilihan umum aja belum terjadi. Kalau ini kan sudah terjadi, ya terjadi. Hanya ribut dengan publikasi. Siapa yang mau di TV What? Siapa yang mau TV News? Siapa di Kompas? Sibuk berantem. Hanya seperti itu. Icik. Kalian berotak minim. Otak kalian minim. Kalian tantang saya siap. Argumen ya. Atau apapun. Kenapa dibagi dua klaster? Kalau gugatan Bang Egy Sujana yaitu tentang ijazah SMA sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Sudah dibuktikan oleh pengadilan. Nah, sekarang supaya enak, ya gugat. Paham nggak? Jangan berkutat-kutat, jangan berkuar-kuar yang nggak jelas. Jangan so hebat lu Gofur. Siapa yang menyesatkan? Kau yang jalan kau yang sudah sesat, merasa bangga, merasa hebat. Jadi setiap kita, saya garis bawahi ya Gofur, setiap kita punya pandangan hukum, konstruksi hukum, membangun bagaimana hukum ini benar dan baik. Ya, dengan analisa hukum, walaupun satu pasal itu seperti pasal 310, 311, fitnah dan pencemaran nama baik. Semua tahu di KUHP artinya itu. Tapi kan harus ada pandai mentadaburkan KUHP itu. Bagaimana kita mentadaburkan, mengembangkan, memaknakan. Yang maksud pencemaran nama baik yang siapa? Yang gimana? Fitnah yang gimana? Begitu cara memaknai perkara. Nah ini, publik ini sangat cerdas. Kalau kamu melihat, kalau kamu mengerti, dari gestur bicara orang aja kamu bisa nilai. Makanya tidak bisa menilai yang namanya ahli, yang hebat, yang bertiga itu saya bisa nilai. Nah kamu sebagai penegak hukum yang setara dengan saya, kapasitas kamu apa? Merasa udah hebat? Ayo saya undang kamu. Berdebat kita tentang perkara ini. Jadi saya sangat paham apa yang saya maksud. Kamu ngerti nggak? Gofur, ngerti nggak kamu? Bicara Gofur, tapi kan ini beda pendapat. Nah, perkara yang disangkut pautin dengan kata menyesatkan publik itu dengan hasil dari gelar perkara, yang dimana juga Gofur dan Tina juga ada dan melihat. Nah Gofur itu menyatakan dia melihat sendiri, nggak sendiri melihat, semua yang berada di situ melihat, bahkan polisi juga berdiri, terus dipegang-pegang oleh semua orang. Marah itu pihak tim Pak Jokowi, pengacara Pak Jokowi itu, nggak boleh dipegang.
saya terakhir berdiri. Ya. Pertama dipanggil, sekali lagi saya ulang, pertama dipanggil Al-Katiri. Ayo maju Pak Al-Katiri. Maju ya ini, maju semua, kami ikut maju. Apa? Diguntinglah. Sekali lagi saya jelaskan agar dicermati ya. Diguntinglah surat penyitaan. Biar semua tahu bahwa polisi memang serius dalam menangani perkara ini. Kemudian digunting lagi amplop. Itu surat putusan pengadilan dalam penyitaan. Kemudian digunting lagi. Sudah itu kami disuruh duduk. Duduk semua. Duduk. Kemudian dipanggil lah Pak Al-Katiri tadi dengan pihak sebelah sana, saya lupa. Berdirilah di situ. Digunting ijazah, amplop ijazah tadi. 2. 1 SMA, 1 ini S1. Saya paling terakhir maju ke depan. Karena semua udah pada maju, Ibu Kurnia juga udah maju, bapak-bapak itu udah menjerit-jerit, nggak boleh pegang. Foto-foto biar ada tukang fotonya. Oh ya, saya maju. Pak Al-Katiri berdiri begini. Saya geser Pak Al-Katiri itu. Saya masuk dalam ininya. Langsung saya pegang. Spontan saya pegang. Karena tadi saya lihat orang pada megang, saya ikut megang. Saya sundul dengan jari saya. Sebelum saya masuk, dibilangin. Kalau nggak salah saya, ya mungkin ada watermark. Tapi saya nggak mau nyebutkan nama di sini. Yang tersangka juga yang ngomong. Ada watermarknya katanya. Baru saya lihat. Benar ada. Saya lihat lagi embosnya. Ada. Yang jelas, ijazah itu asli. Asli ijazah. Jadi, begitu semua lihat, saya spontanitas pegang, saya lihat watermarknya ada, dan saya lihat itu memang ijazah asli. Dari fotokopi yang beredar selama ini. Ini fotokopi yang beredar oleh Sandi. Nah, kalau ada, sekali lagi saya bilang, kalau ada kejanggalan atau apapun yang ditemukan oleh orang lain yang melihat, seperti Gopur orang hebat itu ya, melihat kejanggalan, buktikan kejanggalan seperti apa. Saya nggak ahli di situ. Ya, saya tidak ahli dalam kejanggalan itu. Saya ahli di bidang perkara hukum. Ya, saya ahli di bidang perkara hukum. Sekali lagi saya sampaikan, yang bermohon tentang gelar perkara adalah kami dari kuasa hukum Bang Egy Sujana. Seharusnya yang ada di dalam itu menyampaikan keberatan tentang masing-masing kliennya. Saya menyampaikan keberatan tentang minta tinjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy. Karena ada 5 item yang kami tidak sepakati. Bang Egy belum di BAP, Bang Egy pengacara, Bang Egy pelapor yang dilindungi oleh undang-undang. Banyak hal yang membuat Bang Egy belum patut ditersangkakan. Kami minta gelar perkara agar Warsidik dan Propam mendengar keluhan kami, apakah sudah benar ini yang dilakukan penyidik atau belum. Itu yang dimasuk gelar perkara, bukan masalah lain dari itu. Bukan masalah tentang memaparkan ijazah yang harus forensik, yang harus ini, enggak. Hanya minta gelar perkara, minta tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Paham itu. Kemudian ada ombudsman yang luar biasa, sehingga tergugah hati dari pimpinan sidang. Kami mohon itu diperlihatkan
didukung sepenuhnya oleh pimpinan sidang. Walaupun ada perdebatan yang seru, sengit dari pihak pengacara Pak Jokowi, pimpinan sidang tetap menyatakan, karena dia punya hak loh, dia udah minta. Dia hanya beritahu aja, biar sama-sama dibuka. Nah, disita, dibukanya. Ya, kepolisian kan udah sejujur-jujurnya. Ini loh, apalagi selama ini digoreng lah pihak kepolisian, dianggap apa? Dianggap mendukung yang tidak benar, dianggap keberpihakan, melindungi. Jadi di sini karena ada statement Pak Jokowi menyatakan ijazah di tangan dia. Sementara statement dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, ijazah sudah disita. Sekarang untuk kebenaran publik, bahwa polisi itu institusi loh, tidak berbohong, maka dibukalah ijazah tersebut. Bahwa benar kami minta. Cukup, bagi saya cukup. Ya, nah dalam hal ini pandangan berbeda. Mereka kalau ada yang bohong, kutukan 7 keturunan loh. Saya sampaikan, karena banyak yang megang. Sebelum saya pegang, kenapa saya berani pegang? Spontanitas saya megangnya. Saya kepo, saya ingin tahu juga. Semua pada megang, walaupun ribut-ribut sana. Hei, nggak boleh pegang, nggak boleh pegang. Cukup lama, sekitar hampir 20 menit. Ya, karena 10 menit orang tuh membuka, orang tuh ngomong-ngomong di sana, saya masih duduk. Saya datang bangun terakhir, langsung menemui itu. Saya dorong Pak Katiri, saya lihat. Karena orang bilang ada watermark, ada emboss, maka saya dorong, maka saya coba raba. Mata saya langsung ke tujuan ijazah. Salah saya di mana? Siapa yang saya sesatkan? Jangan karena ambisi kalian menyalah-nyalahkan orang. Kalian butuh diakui publik bahwa kalian itu hebat. Nggak bisa seperti itu. Pengakuan publik itu nggak gampang. Jadi saya nggak pernah menyesatkan publik. Ingat ya Gofur, kenapa? Publik sudah cerdas. Kamu baru masuk di jalan. Nah, yang saya sampaikan, jangan kamu berotak minim. Otaknya minim ya. Yang saya sampaikan, saya melihat ijazah itu asli. Ada watermark, ada emboss. Seperti ijazah asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Paham? Belum juga paham. Kalau ada orang yang bilang yang menggoreng-goreng, seharusnya kalau kamu merasa kita satu tujuan, walaupun tidak satu circle, kamu hubungin saya, pertanyakan sama saya, apa maksud dari omongan saya? Kalau otak kalian minim, kalian lain makna. Apa yang saya maksud? Menurut kalian makna kalian saja. Kalian merasa udah hebat. Tapi intinya dua perspektif yang berbeda dong Bun dalam menjawab dan mendengar dan melihat. Itu cara kita menjawab karena cara kita melihat. Kan kita punya cara berpikir. Dan ingat, ini kan belum dalam hal ini kita harus membuat praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Praduga tidak bersalahnya hilang. Langsung nonjok. Ini nggak asli.